Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Chayani Putri, Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kelas 3B, NIM P05120220048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan pendahuluan saya tentang rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit peradangan yang kronis, sistemik, progresif, dan lebih banyak terjadi pada wanita usia 25 tahun sampai 35 tahun. Penyakit rematik adalah penyakit inflamasi non-bakterial yang bersifat sistemik, progresif, cenderung kronik yang mengenai sendi serta jaringan ikat sendi secara simetris. Adapun etiologi dari penyakit rheumatoid arthritis ini, yang pertama ada umur merupakan faktor ketuaan. Nah, yang kedua ada jenis kelamin. Wanita lebih sering terkena rematik pada lutut dan pria lebih sering terkena pada paha dan pergelangan tangan dan leher. Nah, yang ketiga ada faktor genetik. Yang keempat ada kegemukan atau obesitas. Nah, berat badan yang berlebihan berkaitan dengan meningkatkan risiko untuk timbulnya rematik pada pria dan wanita, karena menahan beban berat badan sehingga dapat mengganggu sendi. Adapun beberapa klasifikasi penyakit rheumatoid arthritis ini. Yang pertama osteoartritis. Nah, ini merupakan penyakit kerusakan tulang rawan sendi yang berkembang lambat dan berhubungan dengan usia lanjut. Nah, yang kedua adalah artritis rheumatoid. Artritis rheumatoid adalah penyakit inflamasi sistemik kronik dengan manifestasi utama poliartritis progresif yang melibatkan seluruh organ tubuh. Nah, yang ketiga ada oligomialgia reumatik. Nah, penyakit ini merupakan suatu sindrom yang terdiri dari rasa nyeri dan kekakuan yang terutama mengenai otot ekstremitas proksimal, leher, bahu, panggul. Nah, adapun beberapa klasifikasi penyakit rheumatoid arthritis ini. Yang pertama osteoartritis. Nah, ini merupakan penyakit kerusakan tulang rawan sendi yang berkembang lambat dan berhubungan dengan usia lanjut. Nah, yang kedua adalah artritis rheumatoid. Artritis rheumatoid adalah penyakit inflamasi sistemik kronik dengan manifestasi utama poliartritis progresif yang melibatkan seluruh organ tubuh. Nah, yang ketiga ada oligomialgia reumatik. Nah, penyakit ini merupakan suatu sindrom yang terdiri dari rasa nyeri dan kekakuan yang terutama mengenai otot ekstremitas proksimal, leher, bahu, panggul. Nah, adapun mempunyai faktor rheumatoid atau gangguan rheumatoid, gangguan yang akan menjadi kronis yang progresif. Nah, selanjutnya manifestasi klinis. Yang pertama nyeri pada anggota gerak, yang kedua kelemahan otot, dan yang ketiga peradangan dan bengkak pada sendi, yang keempat kekakuan sendi, yang kelima kejang dan kontraksi pada otot, yang keenam ada gangguan fungsi, yang ketujuh sendi berbunyi, yang kedelapan sendi goyah, yang sembilan timbulnya perubahan bentuk, yang ke-10 timbulnya benjolan atau nodul. Nah, selanjutnya ada penata kelaksanaan. Yang pertama memberikan pendidikan pencegahan yang diberikan pada klien berupa istirahat yang cukup, menggunakan kaos kaki atau sarung tangan sewaktu tidur malam, kurangi aktivitas yang berat secara perlahan-lahan. Nah, yang kedua istirahat yang cukup. Istirahat sangat penting karena rheumatoid arthritis yang biasanya disertai rasa lelah yang cukup hebat. Oleh karena itu, pasien harus membagi waktu istirahat dan beraktivitas. Nah, yang ketiga adalah latihan fisik. Dapat bermanfaat dalam mempertahankan fungsi sendi. Latihan ini mencakup gerakan aktif dan pasif semua sendi yang sakit minimalnya 2 kali sehari. Nah, yang keempat ada termoterapi. Lakukan kompres pada sendi-sendi yang sakit dan bengkak mungkin dapat mengurangi nyeri. Nah, yang kelima ada gizi. Pemenuhan gizi dan artritis rheumatoid adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal untuk mengurangi peradangan pada sendi. Yang keenam ada obat-obat. Selanjutnya konsep asuhan keperawatan. A. Pengumpulan data. 1. Identitas. Meliputi nama, tempat tinggal, tempat lahir, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, dan suku. Nah, yang kedua ada keluhan utama. Keluhan utama ini meliputi biasanya yang dirasakan oleh klien yang rheumatoid arthritis yang mengeluh nyeri di daerah persendian,
atau pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga ada riwayat penyakit sekarang, yang keempat riwayat penyakit dahulu, dan yang kelima ada riwayat penyakit keluarga. Yang keenam pemeriksaan head to toe. Yang A keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital. Yang ketujuh pola fungsi kesehatan. Pola fungsi ini yang perlu dikaji aktivitas apa saja yang biasanya dilakukan. Selanjutnya yang kedelapan ada pola persepsi dan tata laksana pola hidup sehat. 9 ada pola nutrisi, 10 ada pola eliminasi, 11 ada pola aktivitas dan istirahat. Nah, untuk menggambarkan pola riwayat penyakit jantung, pola kondisi irama, dan pola pernapasan, serta pola aktivitas fungsi, pernapasan, dan sirkulasi menggunakan pengkajian indeks CATS. Nah, selanjutnya yang ke-12 ada pola hubungan dan peran. Nah, yang ke-13 ada pola sensori kognitif, yaitu menjelaskan persepsi sensori dan kognitif. Pola sensori ini meliputi pengkajian penglihatan, pendengaran, perasaan, dan pembau. Nah, yang kedua ada diagnosa keperawatan. Yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera akut, dan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada intervensi. Intervensi ini diambil dari buku 3S dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera akut SLKI. Tindakan keperawatan diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. SLKI tingkat nyeri 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 menurun, 4 cukup menurun, 5 menurun. Dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, tampak meringis menurun, sikap protektif menurun. Adapun psiki tentang manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi karakteristik frekuensi intensitas nyeri. Yang kedua ada identifikasi nyeri, yang ketiga ada identifikasi faktor penyebab nyeri, yang kelima monitor efek samping analgetik. Selanjutnya trial fatigue. 1. Berikan teknik non farmakologis. 2. Kontak lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Nah, yang ketiga anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Yang keempat anjurkan teknik non farmakologis. Nah, kolaborasinya adalah kolaborasi pemberian analgetik jika perlu.